Oke, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah manajemen pemasaran. Ya, di video yang kedua ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen jasa. Ya, Anda sudah paham ya tentang perilaku konsumen. Bahkan di semester 4, ya selama satu semester kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah, di dalam perilaku konsumen tentu ya kita akan mengetahui ya, siapa yang membeli, ya, apa yang dibeli, mengapa mereka membeli, kapan membeli, di mana membelinya, bagaimana proses kebutuhan pembeliannya, berapa sering mereka membeli atau menggunakan produk, ya, siapa yang membeli, tentu dalam hal ini adalah konsumen, ya, apa yang dibeli, what, ya, tentu dalam hal ini adalah produk, ya, produk yang produk siapa punya, ya tentu kalau kita sebagai produsen ya tentulah kita punya ya. Terus mengapa mereka membeli, ya, why, tentu dalam hal ini mereka tertarik dengan ya produk kita. Kapan membeli, ya di saat mereka lagi membutuhkan, ya. Di mana membelinya, tentu di pasar, ya, tentu di tempat di mana kita menjual produk itu, ya. Bagaimana proses keputusan pembeliannya? Tentu proses keputusan pembelian, ya kita udah pelajari mungkin di manajemen pemasaran dulu ya, dari pencarian informasi, evaluasi alternatif, sampai kepada keputusan pembelian, ya. Berapa sering mereka membeli atau menggunakan, ya? Apakah sesering mungkin? Apakah cuman kadang-kadang, ya, sehingga menjadi pertanyaan sekarang, apa sih maksud perilaku konsumen, ya, makanya di dalam perilaku konsumen itu, ya, yang dilakukan adalah setiap konsumen, individu atau kelompok dalam mendapatkan atau mengkonsumsi dan menghentikan pemakaian produk dan jasa tertentu, mendapatkan, ya, mengkonsumsi, menghentikan pemakaian produk artinya karena sudah bosan dengan produk kita, ya, atau mungkin karena masalah individu, yaitu tadi masalah individu, ya, mengkonsumsi, ya, kalau dalam arti mengkonsumsi atau menggunakan produk kita, ya. Oke, next. Ini di sini dijelaskan juga tentang dimensi perilaku konsumen, ya. Ini konsumen akhir, ya, adanya aktivitas mental. Aktivitas mental dalam hal apa? Proses, ya, adanya kebutuhan, ya, adanya keinginan, ya. Siapa yang ingin tentu adalah dari user atau mungkin konsumen itu sendiri, ya. Di sini ada aktivitas fisik, ya. Nah, dalam hal ini yang berhubungan dengan perusahaan, ya, yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen, ya. Di sini ada yang pembeli, ya. Bayar situ pembeli, ya. Oke, next. Ini proses keputusan pembelian daripada, ya, produk, ya. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian konsumen, perilaku setelah pembelian. Saya sangka Anda yang sudah belajar manajemen pemasaran, perilaku konsumen tentu udah sangat familiar dengan yang ini nih. Ya, hanya review ulang, ya. Pengenalan kebutuhan, ya, mungkin dia pingin sesuatu, ya, lalu mencari informasinya di mana? Oh, melalui internet, melalui tetangga, melalui kawan. Lalu ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatifnya seperti apa? Ketika tidak memilih produk, ya, ketika dia menginginkan suatu produk,
tapi produk itu mungkin tidak tidak menarik bagi dia, makanya dia akan membeli yang lain, ya. Lalu melakukan keputusan pembelian konsumsi, ya. Nah, berikutnya adalah perilaku setelah pembelian. Setelah dia menggunakan tentu ada merasakan, ya, misalnya jasa, misalnya tadi ya merasakan menggunakan jasa tadi, ya, itu perilaku setelah pembelian. Atau setelah menggunakan produk itu, misalnya Anda telah membeli mobil, setelah Anda merasakan mobil itu, ya, bawa kemana-mana dan ada komentar, ya, ada komentar yang macam-macam, ya, karena sudah merasakan menggunakan produk itu, ya. Nah, 1 dan 2 3 ini adalah tahap pra pembelian. 1 2 3 tahap pra pembelian, ya. 4, ya, tahap udah mulai menggunakan, sedangkan 5 ada tahap evaluasi pernah beli, ya. Nah, identifikasi kebutuhan, ya, stimuli atau timbul daripada timbul daripada indera kita, ya. Pikiran, tindakan, motivasi yang mendorong seorang mempertimbangkan membeli jasa tertentu. Tentu ya, stimuli timbul karena adanya ya motivasi, ya, karena adanya pikiran, tindakan untuk mempertimbangkan membeli jasa tertentu, ya. Misalnya Anda ini ingin sekali menggunakan pesawat, ketika berpergian ingin sekali menggunakan pesawat terbang, ya. Pesawat terbang dari mana, maskapai mana? Oh, saya sukanya misalnya Garuda. Oh, ada yang suka dengan Batik Air. Oh, ada yang suka dengan Lion Air atau Citylink, ya, macam-macam, ya. Nah, ada yang stimuli komersial, ya, stimuli komersial yang berhubungan dengan bisnis, ya, keinginan untuk membeli, ya, barang untuk dijual beli kembali, ya. Nah, ini stimuli sosial, kebutuhan, ya, kebutuhan yang menyangkut dengan sosial, ya. Stimuli fisik dan internal needs, ya. Nah, kita lanjut, ya. Situasi yang memunculkan, ya, kebutuhan, ya. Situasi yang memunculkan kebutuhan, ya. Yang pertama adalah shortage dan yang kedua adalah unfulfilled desires, ya. Tentu akan menimbulkan kebutuhan, ya. Shortage, kebutuhan yang timbul karena konsumen merasa tidak memiliki jasa tertentu, ya. Kebutuhan yang timbul karena konsumen merasa tidak memiliki jasa tertentu, ya. Sedangkan unfulfilled desire, kebutuhan yang timbul karena konsumen merasa tidak puas terhadap jasa saat ini, ya. Misalnya, ya, contoh, ya, kebutuhan. Misalnya Anda pergi ke rumah sakit, mungkin selama ini kamu ke rumah sakit, ya, misalnya RSU Bengkayang, ya, kamu merasa dilayani, ya, tidak puas karena pelayanan di rumah sakit itu kurang begitu bagus, ya. Atau ketika kamu berbelanja ke salah satu supermarket, ya, mungkin dari pihak supermarketnya, ya, jasa yang diberikan itu kurang begitu puas. Misalnya entah itu pelayanan, ya, entah itu jaminan setelah Anda membeli produk, ya, terus entah itu mungkin layanan daripada karyawannya, ya. Oke, pencarian informasi ada beberapa, ya.
Ada yang disebut dengan awareness seats, ya, semua merek yang dikenal, ya. Merek-merek yang diingat, ya, Orchid Seeds, merek-merek yang tidak diingat, ya. Contoh mereknya kalau diingat ya pasti kita sebutlah Garuda, ya. Terus mungkin dengan sudah muncul, terus Adidas, Nike, terus Yamaha, Honda, ya, adalah Golden, ya. Terus produk-produk yang Anda, ya, mungkin Anda suka selama ini, ya. Terus ada merek yang tidak diingat. Terus ada lagi yang consideration seats, yang merek yang dipertimbangkan untuk dibeli. Merek-merek yang tidak dipertimbangkan untuk dibeli, ya. Itu pencarian informasi. Nah, ada evaluasi alternatif, ya. Evaluasi alternatif jasa yang akan dipilih, ya. Evaluasi sistematis dan evaluasi non sistematis. Kalau sistematis misalnya menggunakan metode multi atribut, ya. Kalau tidak sistematis memilih cara acak atau hanya melakukan intuisi dan persepsi terhadap jasa yang akan dipilih, ya. Kita sudah paham tentang tentang atribut, ya. Misalnya atribut dari produk atau atribut dari rumah sakit, misalnya, ya, ada dokter, ya, ada layanan IGD, ya, ada harga yang ditentukan, ada kamar VIP, itu atribut-atribut dari jasa rumah sakit. Nah, pembelian dan konsumsi jasa. Perbedaan fundamental pada barang dan jasa adalah tahap pembelian dan konsumsi, ya. Barang dibeli dan dikonsumsi secara terpisah. Pada jasa, pembelian dan konsumsi terjadi pada satu waktu, ya. Misalnya Anda pergi berobat, ya, ke dokter, salah satu kan jasa, ya, jasa dokter, ya. Nah, ketika Anda berobat, ya, hari Kamis misalnya, hari Kamis tepat pada pukul jam 3 sampai jam 4 sore. Sehingga pada saat itu, ya, setelahnya itu udah habis, ya. Nah, penyedia jasa dapat aktif membantu pelanggan memaksimalkan kepuasan dengan memenuhi keinginan pelanggan yang sedang secara spesifik. Misalnya ketika Anda berobat atau ke salon, misalnya Anda cewek ini yang rajin salon, mungkin rambutnya dipotong, mungkin, ya, yang harus sesuai dengan potongan model, ya, atau artis terkenal, ya. Ya, hal itu yang kamu sampaikan kepada pihak salon, ya. Atau mungkin nih cowok yang kita ketika mau mobil kita, ya, mobil kita atau motor kita itu mengalami kurang baik atau rusak, kita datang ke bengkel, ya, untuk diperbaiki. Tentu di sana ada montir segala macam. Nah, kita sampaikan segala macam. Kita sampaikan kepada montirnya bahwa motor ini rusaknya ini dan harus diperbaiki sedia kala, gitu, ya. Nah, ada yang maksud dengan service counter, ya. Momen terjadinya interaksi antara pelanggan dengan penyedia jasa sangat mempengaruhi tahap evaluasi puas tidak puas atau akan loyal tidak loyal, ya. Misalnya servis Anda pergi ke salah satu bank di daerah Bekasi ini, ketika Anda, ya, memerlukan satu atau menabung di salah satu bank, tentu dihadapkan dengan customer service, ya. Nah, konsep dramaturgi dalam jasa. Konsep dramaturgi dapat dialusi dalam konteks, ya, pemasaran jasa, ya, yang dikemukakan oleh Grow, Fix, and John, ya, pada tahun 2000, ya. 4 komponen theatrical strategis dalam jasa itu. Ya, berikutnya yang pertama adalah aktor daripada jasa itu, ya.
Aktor daripada jasa. Aktor mungkin karyawan daripada jasa ini. Ketika misalnya kita ke bank, di sana ada teller, ya. Di sana ada bagian marketing. Nah, di sana ada bagian customer service, ada satpam dan sebagainya. Nah, audiens atau konsumen, ya kita sebagai konsumen di sana. Setting tempatnya berlangsungnya proses jasa, ya. Misalnya, ya kita datang di satu kota, ya tentu nggak ada penginapan apa segala macam, ya. Uh, Bagi yang berpunya atau yang mempunyai duit, ya tentu dia akan nggak mau repot apa segala macam, tentu akan menginap di hotel. Nah, di hotel tersebut disediakan apa? Di sana udah tersedia namanya ruangan lobby, tempat duduk. Di sana tersedia minuman selamat datang, ada majalah atau surat kabar bagi tamu yang mau ingin menginap di sana. Terus di sana ada namanya ruangan atau restoran, ya. Proses kinerja jasa, ya. Nah, ada evaluasi purna beli, ya. Setelah melakukan pembelian, pelanggan akan melakukan evaluasi, memungkinkan pelanggan melakukan disonasi kognitif, ya, keraguan tentang ketetapan keputusan pembeliannya, ya. Itu evaluasi, ya. Setelah melakukan pembelian, pelanggan akan melakukan evaluasi, ya. Setelah kita menggunakan, misalnya saya nih, ya, ketika menginap di salah satu hotel bintang di ada Pontianak, misalnya Hotel Neo, ya. Setelah saya menginap semalam di sana, kayaknya ada yang kurang bagi saya. Kenapa? Oh, mungkin dengan harga 500.000 semalam, kok nggak ada dapat breakfast, ya. Biasanya kalau 500 itu sudah ada breakfast pagi, ya. Atau mungkin, ya, ruangan di yang saya pakai itu mungkin, ya, sangat apa ya, sangat tidak sesuai dengan yang saya inginkan, misalnya kotor, AC-nya mungkin rusak, atau lampu pencahayanya itu kurang terang, ya. Pemasar berupaya meminimalkan disonansi kognitif, antara lain, ya, melakukan kontak purna beli, menyediakan garansi dan jaminan, ya, memperkuat keputusan dengan iklan perusahaan, ya. Semakin positif gap antara ekspektasi harapan dengan persepsi kinerja jasa, maka pelanggan semakin puas dan sebaiknya, ya. Semakin positif gap antara ekspektasi harapan dari kita terhadap jasa yang disediakan, ya. Misalnya ekspektasi saya tadi, ya, ekspektasi saya ingin berpergian menginap di salah satu hotel di sana, ya, dengan harga 500.000, ya, kamarnya lux, ya, dapat breakfast, ya, terus dapat snack selamat datang, terus layanan daripada pegawainya sangat ramah, ya. Itu kan ekspektasi, ya. Tapi ekspektasi itu apa ya? Ekspektasi itu terlaksana dengan baik, ya, atau mungkin ketika ekspektasi itu dicapai, maka saya akan puas, ya. Oke. Pada jasa, karena pelanggan ikut berpartisipasi dalam produksi dan konsumsi, mereka lebih bertanggung jawab terhadap keterlibatan yang terjadi, ya. Biasa gitu, ya, pada jasa, karena pelanggan ikut berterlibat. Ketika Anda menggunakan jasa, misalnya tadi servis motor Anda, ya, servis motor Anda misalnya ke bengkel, ya, montirnya mungkin, ya, servisnya salah, makanya Anda langsung sampaikan keluhan kepada siapa? Oh, kepada bosnya mungkin, ya, untuk, ya, menyampaikan ketidakpuasan terhadap servis motor Anda itu oleh montir
montir tadi ya. Banyak tipe jasa yang kinerja ditentukan oleh informasi dari pelanggan. Contoh ya, ketepatan diagnosis dokter tergantung dari informasi gejala penyakit dan riwayat penyakit yang dilakukan oleh pelanggan dan sebagainya. Ya, biasanya gitu ya. Biasanya kalau dokter kalau tanya kan kadang gini sebagai pasien juga ya, kita itu kadang ketika dokter menanyakan ya tentang keluhan, kadang si pasien itu juga mungkin enggak menyampaikan 100% apa yang dialami. Entah itu karena dia mungkin rasa takut, trauma, atau mungkin ada penyakit yang dia sembunyikan, gitu ya. Mungkin karena mungkin penyakit-penyakit yang apa ya, penyakit-penyakit besar gitu ya. Mungkin dia rasa takut atau cemas. Ya, itu mungkin apa yang dia sampaikan itu enggak atau informasi yang ke dokter itu uh, yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang dokter inginkan. Ya, sebetulnya dokter udah paham kali ya, ya sebagai seorang dokter dia itu mungkin udah paham ya, paham tentang penyakitnya. Nah, tentang penyakit daripada pasien itu mungkin ya secara sepintas. Tapi karena ditanya nggak jujur, dijawab nggak jujur, maka dokter, pihak rumah sakit itu mungkin dalam penanganannya juga mungkin agak lamban ya. Nah, dalam bisnis jasa ya, dalam bisnis jasa ada juga deh, apa ya, eee, apa ya, dalam bisnis jasa juga adanya juga, mensegmentasi ya, ada juga yang memang harus targeting, ya ada juga harus memposisikan, yaitu dengan STP ya. Nah ini, dalam bisnis jasa STP ini sangat penting, di mana konsumen yang dilayani secara individu atau spesial, sehingga mass marketingnya tidak populer populer lagi ya. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh marketer adalah fokus, mass customization, ya, market segmentation, targeting dan positioning. Ya, Anda udah belajar di STP di semester 3 ya, bahkan di pelaku konsumen juga, di pelaku konsumen ada di STP ya. Sasaran utama strategi ini adalah menciptakan dan mempertahankan citra unik merek perusahaan dalam benak konsumen, sehingga merek ya manfaat yang tercermin dalam atribut jasa yang dinilai ya, yang dinilai ya, yang dinilai penting dan unik berbeda oleh para pelanggan ya. Nah, ini kita lanjut aja ya yang ini ya. Dua kelompok besar variabel segmentasi. Yang pertama adalah karakteristik ya. Biar kita tahu lah ya. Segmentasi pasar itu ada bermacam-macam. Ya, segmentasi yang dari segi demografis, geografis, psikografis. Kalau demografis berarti dengan usia, jenis kelamin dan segala macam. Sedangkan geografis adalah berdasarkan uh, konsumen di mana dia tinggal ya. Sedangkan psikografis adalah berdasarkan individu daripada konsumen itu. Misalnya orangnya suka hura-hura, ya orangnya tidak suka senang-senang, ya. Nah, ada yang disebut dengan perilaku pelanggan, ya, manfaat targeting dicari, ya, loyalitas, ya, jumlah konsumsi, waktu dan tempat pembelian, ya, perilaku pelanggan, manfaat targeting yang dicari, apakah dia loyal terhadap jasa yang kita miliki, ya, seberapa jumlah konsumsi dia menggunakan, waktu dan tempat di mana atau waktu kapan dan
tempat berlangsungnya pembeliannya di mana ya. Nih, sekarang kita beralih ke 5 pola pasar sasaran ya. Nah, di semester 5 ya, di 5 di strategi pemasaran ini ada nih ya, bagian ini. Kita akan review ulang lagi nih. 5 pola pasar sasaran ya. Anggaplah aja ini ada produk ya. Produk satu misalnya ya. Produk satu ini misalnya kemeja, P2 ini adalah t-shirt, P3 ini adalah jaket. Nah, sedangkan M ini anggaplah aja lah pasar. Pasar apa? Oh, pasar anak-anak, pasar remaja, dan pasar dewasa atau orang tua. Ya, yang pertama adalah ya konsentrasinya hanya untuk kepada pasar apa ya? Kepada pasar orang tua. Ya, ini ya. Nah, mengapa hanya memilih pasar orang tua? Ya, karena mungkin keterbatasan dana mungkinnya atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah ini katakanlah tadi ya, ini tadi produk satu misalnya kemeja, produk kedua adalah t-shirt, produk ketiga adalah jaket. Ini adalah pasar, ya pasar apa? Pasar anak-anak, pasar remaja dan pasar orang tua. Ya. Nah, dalam hal ini perusahaan harus memiliki ya sejumlah segmen. Ya, misalnya segmen orang tua, ya, segmennya remaja, orang tua, anak-anak dan remaja. Ya. Nah, karena apa dia memilih? Karena setiap segmen ini dia bilang memiliki daya tarik tersendiri. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga. Ya, adalah spesialisasi pasar. Ya, spesialis pasar ini ini hanya melayani yang ini ya, melayani hanya apa tadi hanya melayani orang yang memakai jaket, orang yang memakai kaos ya, hanya melayani ya yang produk kaos ya, hanya melayani ini. Yang berikutnya adalah nah ini ya, spesialis produk ya. Nah, perusahaan hanya memusatkan hanya pembuatan produk ya. Kalau ini adalah secara keseluruhan ya, dari pasar anak-anak sampai remaja ya, dia akan layani secara full ya. Ya, dia melayani semua ya, semua pelanggan dari anak-anak ya, dia membuat semua produknya itu ya dibuatkan untuk anak-anak, remaja dan orang tua ya. Ini kita jelasin nih ya. Selektif ya, hanya spesialisasi, produk spesialisasi, market spesialisasi, dan full market ya. Menggabungkan misalkan segmen yang berbeda ya. Menggabungkan segmen dapat dilakukan bila antar segmen tidak berpotensi menimbulkan konflik dan mereka dapat berbaur dengan baik ya. Menggabungkan segmen dapat dilakukan bila
antar segmen tidak berpotensi menimbulkan konflik dan mereka dapat berbaur dengan baik ya. Keanekaragaman telah menjadi kultur dan pekerjaan mereka ya. Apabila penggabungan berpotensi menimbulkan konflik ketidaknyamanan, pemisahan segmen dapat dilakukan melalui di tempat atau waktu ya. Nah, contoh pemisahan tempat ya. Nih ya, contoh pemisahan tempat ya. Ya tadi saya bilang kan ya. Contoh ya. Pengaturan tempat duduk pesawat kelas utama, bisnis, dan ekonomi. Biasa kalau Anda pernah menggunakan pesawat terbang, pasti kita akan tahu, oh ini kelas bisnis, oh ini kelas ekonomi, ya, ini kelas VIP, ya. Penempatan peserta konvensi di lantai, ya. Biasa gitu ya, Pak. Biasanya kalau ada forum-forum apa segala macam, ya. Ada yang paling depan itu mungkin tamu kelas VIP, yang paling belakang itu tamu undangan biasa. Uh, Menyediakan ruang transaksi untuk pelanggan bank dengan rekening besar, ya. Misalnya, ya, di bank-bank di bank Kalbar ini atau di bank yang BRI ya, biasanya gitu. Kalau ada nasabah yang transaksi jumlahnya cukup besar, pasti dilayani di tempat yang khusus. Ya, siapakah mereka-mereka itu? Tentu pengusaha-pengusaha yang melakukan transaksi, misalnya setiap hari dia melakukan transaksi 500 juta, ya, atau kerap dia tiap bulan itu melakukan transaksi 1 M, ya. Inilah mungkin ya disebut nasabah yang kelas khusus yang dari bank ya, diperlakukan secara khusus ya. Nah, ini mengatur tempat duduk pengunjung restoran perokok dan bukan perokok. Biasa gitu kalau rokok di luar, kalau tidak di dalam ya. Nah, contoh kasus satu ini ya, contoh kasus satu ini, menarik pelanggan yang lebih tua di Southwest Airlines ya. Seperti kebanyakan perusahaan penerbangan, penumpang Southwest Airlines dapat dibagi dalam kelompok, yaitu penumpang bisnis dan pelancong. Ya, kelompok terakhir ini membantu mengisi kekosongan pesawat di luar jam sibuk dan memungkinkan Southwest Airlines untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Nah, segmen sasaran yang signifikan dalam segmen ini sebagian besar tidak memiliki pengalaman terbang. Ya. Southwest Airlines membuat brosur berjudul Tips Berpergian untuk Lansia yang lebih bersifat edukatif dibandingkan promosi. Ya, diawali dengan informasi bahwa Southwest Airlines memberikan harga khusus untuk usia 65 tahun ke atas. Dilanjutkan dengan tips singkat tentang berkemas dan berpergian, reservasi, check-in, dan bahasa percakapan dalam perjalanan. Dilengkapi pula dengan istilah-istilah umum dalam perjalanan udara, peta Amerika Serikat yang memperlihatkan kota-kota yang ya, yang memperlihatkan kota-kota yang disinggahi ya, atau kota-kota yang mungkin banyak destinasi wisatanya ya. Ini J customers ya. Konsumen yang berpotensi melakukan tindakan negatif yang dapat merugikan perusahaan dan pelanggan lainnya. Ya. Pada bisnis jasa, potensi berhadapan dengan J customer lebih besar dibandingkan bisnis barang. Ya. Nah, tipe J customer ya, pencuri ya, membeli tanpa bermaksud membayar. Ya, pembuat onar atau suka berkelahi, ya, perusak. Ya, kekerasan fisik yang diajukan pada fasilitas jasa. Ya, ya berarti penunggak tidak memiliki niat dari awal untuk tidak membayar, namun tidak sanggup membayar kewajibannya. Misalnya Anda ini ya, atau saya mungkin tadinya nggak niat ya, tadinya saya mau kredit mobil, tapi di tengah jalan mungkin ya seiring dengan perkembangan apa segala macam saya tidak mampu membayar cicilan tiap bulan sehingga mobil itu ditarik kembali dari dealernya ya.
pelanggar aturan, tidak mematuhi prosedur yang telah ditentukan untuk mendapatkan dan menggunakan jasa tertentu. Misalnya di pesawat terbang itu ya nggak boleh rokok segala macam. Kalau rokok dalam pesawat ketahuan akan dikenakan hukuman atau mengapa obat-obat terlarang. Biasa kalau di Garuda ya di pesawat terbang itu pramugari selalu mengingatkan bahwa merokok dalam ruangan tertentu akan dikenakan sanksi denda hukuman apa segala macam. Atau ketika kedapatan membawa barang-barang atau obat-obat terlarang akan dikenakan sanksi hukuman ini ya sesuai dengan peraturan penerbangan udara gitu ya. Nah, dari kasus di atas terjawablah pertanyaan berikut ya. Strategi apa yang sedang dilakukan oleh Southwest Airlines ya? Menurut Anda, apakah strategi tersebut tepat? Apa alasan Anda? Ya. Pembuatan brosur edukatif tidak sekedar promosi. Apakah tepat dilakukan dan apakah untungnya? Ya. Apakah strategi Southwest Airlines ini dapat diterapkan di Indonesia? Ya. 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 Oke, dari pertanyaan-pertanyaan ini ya di akhir ini ya, saya harap ya Anda dapat mengirimkan ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Eh, Jawabannya melalui apa ya? Dikirim melalui WhatsApp grup aja ya karena kita ini hanya beberapa orang ya. Jawabannya itu deadline-nya hari ini ya minggu depan lah ya. Minggu depan deadline-nya, minggu depan hari Rabu ya. Hari Rabu ya itu paling lama dikirim ke melalui WhatsApp grup. Oke, cukup sekian dulu dari saya ya materi kuliah perilaku konsumen jasa ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin kurang jelas, silakan ya dapat bertanya melalui WhatsApp group ya. Atau jika ada kata-kata yang kurang jelas atau mungkin materi yang saya jelaskan kurang begitu jelas, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat sore dan sampai jumpa kembali.